Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Elizabeth Lela, biasa dipanggil Marlis. Saya mahasiswa Universitas Nusa Nipah Indonesia, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 0212100040 kelas 1B. Video ini dibuat dalam rangka menjawab soal ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Alexander Helo Priyanto. Berikut jawaban yang akan saya ulas. 1. Pengertian Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis menurut Muhammad Yamin. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India dengan bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila dengan vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila dengan vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, yang diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila dalam artian sila dengan vokal i pendek bermakna berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur, sedangkan sila dengan vokal i panjang bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Dengan demikian, secara harfiah, Pancasila dapat dijabarkan dalam dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Yang kedua, pengertian Pancasila secara terminologis menurut The Founding Fathers. The Founding Father pertama ialah Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan 5 dasar negara Indonesia secara lisan pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Usulan Muhammad Yamin tersebut yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar negara yang diusul oleh Muhammad Yamin ini kemudian disampaikan secara tertulis. Usulan tersebut berbeda dengan usulan yang diajukan secara lisan, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. The Founding Father yang kedua yaitu Dr. Supomo. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan tersebut yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, dan 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 3. The Founding Fathers yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Istilah Pancasila di dalam falsafah negara Indonesia mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia yang pernah diusulkan oleh Bung Karno atas petunjuk Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada saat bangsa Indonesia sedang menggali apa yang akan dijadikan dasar negara yang akan didirikan pada waktu itu. 5 dasar negara tersebut yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berikut pengertian Pancasila secara terminologi, yakni menurut Bapak Alexander Helo Priyanto, dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Nusa Nipah Indonesia. Menurut beliau, Pancasila adalah dasar-dasar kehidupan manusia bagi setiap individu, kelompok dan golongan di NKRI yang mengharuskan mempercayai adanya Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan, memiliki rasa kemanusiaan, mewujudkan persatuan, adanya musyawarah, konsolidasi, rekonsiliasi, dan berjiwa adil dalam berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan uraian-uraian pengertian tersebut, maka dapat dipahami oleh saya, Pancasila adalah dasar dari kehidupan manusia dalam berperilaku yang baik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau merupakan hayat hidup serta pedoman dasar bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter dan pembentukan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila dimulai dari bentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia yang kemudian ditetapkan pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 9 orang dalam kepanitiaan tersebut bersidang pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni 1945. Dalam sidang reses tersebut terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syarat Islam. Lahirnya rumusan dasar negara Indonesia kemudian disepakati dan diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi dari Piagam Jakarta Charter itu sendiri yakni 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, BPUPKI membahas tentang rancangan hukum dasar yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil dari Panitia 9. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi Angkatan Lautan Jepang kepada Dr. Andes Muhammad Hatta bahwa daerah-daerah Indonesia di bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Masalah keberatan tersebut dibicarakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 4 anggota PPKI, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Bagus Hadikusumo, Mr. Kasmas Singo-Dimejo, dan Mr. Teku Muhammad. Dari pembicaraan tersebut, Piagam Jakarta diubah menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini rumusan dasar tersebut dikenal sebagai Pancasila. Selanjutnya, pandangan saya mengenai Pancasila dan tantangannya di masa kini. Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus melekat dan menjadi ciri bangsa Indonesia. Harus mampu tercermin dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pondasi, asas dan pandangan serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang mengatur tatanan kehidupan dan menjadi ciri bangsa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia juga merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi negara Indonesia. Konsensus cerdas para pendiri bangsa berangkat dari sebuah paham kebangsaan yang terbentuk dari kesamaan nasib, sepenanggungan, dan sejarah serta adanya cita bersama untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam sebuah negara kesatuan. Adanya prinsip bersatu dalam perbedaan membuat Pancasila menjadi semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi bagi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragamannya. Konsep persatuan yang ideal dengan mengkondisikan setiap warga negara hidup berdampingan dan gotong royong tanpa menghilangkan identitas suku, adat istiadat, ras, ataupun agama. Dalam definisi tertentu, Pancasila sebenarnya Indonesia itu sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan spirit atau ruh kebangsaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan watak karakter dan kepribadian bangsa. Persatuan Indonesia merupakan ikatan kebangsaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan media atau wadah dan alat kebangsaan.
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan kebangsaan. Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berubah dari semenjak awal kemerdekaan. Perkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai prasyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendatangkan manfaat sekaligus dan dampak buruk bagi masyarakat. Kemudahan, kecepatan, dan efektivitas merupakan gambaran umum dampak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Kemajuan-kemajuan tersebut telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas dapat dilakukan dengan mudah. Indonesia termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif, meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna, namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Saat ini dampak negatif yang terlihat adalah berkembangnya budaya asing, budaya-budaya yang telah menjadi biasa di Indonesia. Budaya asing sudah merajalela masuk dalam pola kehidupan sehari-hari dan menjadi hal yang lumrah, dapat ditemui di mana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku, dan sebagainya. 2. Menjadi seorang Pancasilais sejati di masa kini. Pancasila merupakan dasar dari kehidupan manusia dalam berperilaku yang baik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau merupakan hayat hidup serta pedoman dasar bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter dan pembentukan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, menjadi seorang Pancasilais berarti peran di mana kita bangsa Indonesia merupakan penganut Pancasila harus benar-benar cinta akan Pancasila, menjadi pembela Pancasila, menjadi pejuang dari nilai-nilai Pancasila, menjadi benteng Pancasila. Dalam hal ini berarti menggiring kita untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan Pancasila. Dalam kehidupan masyarakat, sosialisasi nilai-nilai Pancasila benar-benar harus menyentuh segala persoalan nyata yang berkembang dalam realitas kehidupan global masa kini, yang bergejolak lebih-lebih dengan budaya-budaya luar yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter bangsa. Pengenalan dan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila harus diberikan sedini mungkin, mulai dari keluarga maupun pendidikan formal, non-formal, dan informal. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan serta meningkatkan pikiran bawah sadar anak bangsa, serta relevan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Nusantara yang sangat beragam ini. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, hal ini juga seharusnya menjadi pedoman yang mendasar dalam kehidupan kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita terapkan benar-benar harus berjalan beriringan dengan konsep Pancasila, di mana Pancasila adalah dasar pembentukan karakter kita untuk berperilaku baik. Menjadi seorang Pancasilais sejati berarti kita harus sepakat dan menyadari bahwa praktik kehidupan yang Pancasilais harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam keseharian kita, utamanya para pengusaha, pemimpin, lebih khususnya kaum terpelajar Indonesia yang harus menjadi teladan yang tergerak secara deduktif, bukan sebaliknya memperagakan kemunafikan. 3. Tanggapan saya jika pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dihidupkan kembali, yaitu kita akan ditanamkan kembali dengan ideologi-ideologi Pancasila, khususnya sejak di masa dini, sehingga kita akan lebih mudah memahami ideologi negara kita. Hal ini juga harus betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap, mental, dalam gaya hidup, serta perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bukan ditujukan untuk menginterpretasi nilai-nilai Pancasila, melainkan sebuah instruksi dalam aturan tingkah laku bagi kehidupan dan politik seluruh warga negara Indonesia. Penataran P4 juga pada dasarnya disamakan dengan operasi tertib mental demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tidak semua hal-hal yang merupakan produk dari pemerintah Orde Baru tidak cocok untuk diterapkan pada masa sekarang yang disebut masa reformasi. P4 adalah salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan kembali. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4 bisa dimodifikasi dengan situasi kekinian sehingga sesuai dengan zamannya. Tidaklah mengherankan apabila kita sebagai bangsa Indonesia
melupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan bahkan ada yang menolak segala perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara mengalami kemunduran karena kita melihat dan mendengar berita terjadinya pertikaian antar anak bangsa karena perbedaan. Oleh karena itu, penataran P4 benar-benar harus dihidupkan kembali demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 4. Salah satu soal dan jawaban dari materi-materi yang dibahas, saya memilih salah satu pertanyaan, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud adalah sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat karena Pancasila merupakan rumusan filsafat atau dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai filsafat. Pancasila sebagai dasar atau filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari rumusan itu demikian berarti sehingga seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sekian dan terima kasih.